Welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Hai bre, kali ini kita akan bareng-bareng merecap sebuah film berjudul Troll tahun 2022. Bercerita tentang bangkitnya troll atau makhluk mitologi kuno raksasa yang berasal dari pegunungan berbatu. Kemudian apakah troll ini bisa bertahan hidup setelah zaman udah banyak berubah dan manusia telah dipersenjatai dengan senjata yang modern? Oke lah, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja filmnya. Let's go. Film diawali di pegunungan yang bernama Puncak Troll di Romsdalen, Norwegia. Ada seorang wanita kecil bersama ayahnya yang sedang mendaki. Dia adalah Norah. Disitulah Norah bercerita tentang dongeng troll atau raksasa. Pappa, jag tror ikke på eventyr lenger. Trodde du elsket eventyr, ja? Di mana dahulu kala ada pernikahan makhluk troll dan 13 troll mabuk yang lupa waktu. Hingga kemudian matahari terbit dan sinarnya membuat mereka menjadi batu. Ayahnya sangat percaya dengan dongeng tersebut. Namun Norah hanya menganggap semua itu legenda dan bualan. Kan du se dem, Nora? Prøv. Se. Kemudian ayahnya menyuruh Norah untuk melihat semua itu dengan hati, bukan dengan mata. Nah, saat Norah memfokuskan pikirannya dan mencoba melihat sekali lagi ke puncak troll, dia melihat beberapa bentuk yang sangat identik. Ya, itu adalah bentuk-bentuk troll. 20 tahun kemudian, di pantai Atlantik, Norwegia Barat Laut, tempat para peneliti dan profesor paleontologi sedang melakukan riset. Di sanalah Norah Tideman berada. Dia kini adalah seorang profesor paleontologi atau ilmu yang mempelajari tentang sejarah kehidupan di bumi termasuk binatang dan tumbuhan zaman lampau yang telah menjadi fosil. Penelitian itu sebenarnya hampir rungkat ya, disebabkan mereka ini nggak pernah menemukan apapun dan lagi pendanaan juga telah habis. Tapi Norah nggak menyerah begitu saja, hingga akhirnya dia menemukan sesuatu, yaitu fosil. Di sisi lain, pemerintah berencana membangun jalur kereta di pegunungan Dorf. Sebenarnya tindakan ini banyak ditolak karena akan mempengaruhi keadaan alam di sana. Namun ya pasti nggak dipedulikan lah. Bahkan pemerintah berencana melakukan pengeboman untuk mempermudah dalam pembuatan terowongan. Saat bom diledakkan terjadi getaran aneh bahkan seperti terjadi ledakan beruntun. Semua pihak keamanan mencoba menuju ke Gunung Dorf untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Begitu pula para petinggi di Oslo. Mereka menyadari bahwa ledakan itu nggak biasa, bahkan seperti kejatuhan meteor. Kemudian kamera drone juga menangkap sesuatu yang aneh di sekitaran Gunung Dorf, yaitu cekungan-cekungan tanah yang memiliki bentuk seperti kaki. Kemudian karena ini nggak bisa mereka jawab, mereka membutuhkan seorang ahli dalam bidangnya untuk mengetahui itu apa. Dipanggillah Norah Tideman. Dia dipanggil menuju ke Oslo untuk bergabung dengan para petinggi. Norah pun dibantu oleh Andreas, sang asisten menteri. Norah memiliki anggapan itu adalah makhluk misterius. Namun para petinggi ini ngeyel, itu nggak mungkin terjadi lah. Semua hanya fenomena alam biasa. Kemudian Sigrid masuk dan memberikan sebuah video amatir dari para pendemo di sekitaran Gunung Dorf. Di situ terlihat ledakan yang nggak biasa. Norah kemudian menyuruh Sigrid untuk memutarnya kembali, di mana sebelum ledakan terdengar suara teriakan. Lalu dalam satu gambar terlihat sosok makhluk misterius. Scene kemudian beralih ke daerah Lezja, dekat pegunungan Dorf. Terlihat hanya ada satu rumah yang dihuni seekor anjing dan 2 orang lansia Nah anjing itu tiba-tiba menggonggong seperti gila. Gak lama ada sebuah getaran. Kedua lansia itu pun memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah. Dan setelah mereka keluar, betapa terkejutnya karena sebagian rumah mereka kini rata dengan tanah berbentuk permen kaki. Kendati demikian, para petinggi masih nggak percaya dengan apa yang dikatakan Norah. Norah dan Andreas pun berangkat ke Gunung Dorf untuk melihatnya secara langsung. Kejadian hancurnya rumah 2 orang lansia itu. Di situ Norah menceritakan bahwa ayahnya yang terlampau halu tentang makhluk mitologi.
Pappa hade ett väldigt stort hjärta. Norah pun terkejut dengan apa yang ia lihat, bre. Rumah hancur dan ada jejak kaki berukuran raksasa. Di sana dia bertemu dengan Kapten Chris. Pemilik rumah pun kemudian menceritakan semuanya pada Norah. Mereka mengaku tak melihat apapun karena sedang bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun mereka mengaku mendengar sebuah raungan yang bernada sedih. Naturkraft bara stormar. Norah, Chris, dan Andreas pun langsung berangkat ke lokasi jejak kaki pertama ditemukan. Itu berada di sebuah lembah berbatu, yang mana itu sangat dekat dengan rumah papa Norah. Tapi ya, sekarang kondisinya sedikit mengkhawatirkan. Beliau seperti ODGJ, bre, dan gak memakai celana. Bara ta på deg noen bukser. Nah, di dalam rumah ayah Norah penuh dengan gambar dan surat kabar tentang troll. Vinter 1943. Nazistene bruker russiske krigsfanger til å bygge Nordlands. Semua orang gak percaya dengan ayah Norah tentu aja. Bahkan Norah sendiri pun sedikit skeptis tentang hal ini. Apa yang diceritakan oleh ayahnya Norah ini sangat terdengar gak masuk akal. Du vet like godt som meg at 1000 år det er utrolig kort tid i evolusjonær forstand. Kemudian atas arahan ayahnya si Norah, mereka kemudian menuju ke lembah batu pegunungan berbatu yang digadang-gadang troll berada di situ. Mereka turun di satu titik untuk menelitinya secara langsung, hingga mereka sadar ada sebuah mata di belakang mereka. Langsunglah mereka semua lari ke helikopter. Di sana mereka semua meliput secara langsung dan disaksikan secara langsung oleh para petinggi yang bebal di Oslo. Ayah Norah sebenarnya tahu langkah apa yang harus dilakukan, namun para petinggi bebal itu tak mau mendengarnya, bre, dan hanya memikirkan cara yang menurut mereka benar. Orang ini nih yang bikin emosi. Aduh, gua aja emosi apalagi bapaknya si Norah. Norah dan ayahnya pun sepakat ingin ikut operasi militer yang akan dilakukan. Untungnya Kapten Chris berbaik hati dan mengajak keduanya tanpa memberitahu para petinggi bangsat itu. Ta det helt med ro. Det er derfor jeg tror det. Benar apa kata ayah Norah. Para militer itu bahkan gak mampu menembus kulit berbatu dari troll dengan amunisi mereka. Malah banyak tentara yang jadi korban. Sebenarnya ayah Norah ini udah berhasil menenangkan troll dan si troll pun merasa aman dengan itu. Namun satu tembakan dari seorang tentara merusak itu semua. Akibatnya ayah Norah ini terkena sabetan ekor troll dan meninggal di tempat. Aduh, emang bangke. Sampai di titik ini belum ada cara untuk menaklukkan troll. Semua bingung dan putus asa. Norah pun mulai memilih untuk mempercayai dongeng, karena di dongeng dikatakan bagaimana caranya melawan dan menaklukkan troll, karena ya emang gak ada cara lain. Dongeng mengatakan bahwa troll membenci lonceng gereja. Namun lagi-lagi si petinggi bangsat ini gak mau mendengarkan rencana Norah. Fordi de ikke tålte lyden av klokkene. Ya wajar sih, gak make sense soalnya. Tapi kan Norah ahli di bidangnya gitu loh maksud gua. Chris pun dengan tampan dan pemberani memprotes kepada jenderalnya bahwa yang sedang mereka hadapi bukan lawan seperti biasanya. Senjata modern gak mempan dan Chris memilih untuk percaya pada Norah. Akhirnya rencana Norah pun disetujui. Di sisi lain, troll sedang bergerak menuju ke sebuah taman bermain di Lillehammer, yang mana taman itu lagi rame-ramenya, bre. Bener aja tanah mulai bergetar menandakan troll semakin dekat. Semua orang kocar-kacir setelah melihat sosok raksasa berdiri tegak di tengah taman itu. Empat helikopter pun berangkat dengan membawa lonceng gereja raksasa demi membuat troll terganggu. 4 helikopter itu mengelilingi troll dan membuat troll itu pusing. Namun beberapa helikopter malah menjadi korban. Setelah itu berita tersebar ke seluruh dunia bahwa ada sebuah raksasa di Norwegia. Norah pulang dengan perasaan campur aduk. Rencananya gagal total. Dia merasa bersalah karenanya beberapa militer kembali menjadi korban. Bahkan Norah diberhentikan.
Para petinggi ini tetap kekeh menggunakan senjata yang ada dan gak pernah mempercayai dongeng seperti yang diceritakan Norah. Karena merasa para petinggi udah gak masuk akal nih, Andreas pun memilih untuk mengundurkan diri dan membantu Norah untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu pemerintah memilih untuk mengevakuasi seluruh warga Oslo demi mengamankan situasi. Nah, di perjalanan, Norah menyadari bahwa sebelum meninggal ayahnya pernah bilang tentang istana kerajaan atau rumah raja. Norah kemudian mengajak Andreas memutar balik dan menuju istana kerajaan di Oslo. Awalnya pihak kerajaan itu menolak ya, namun asisten istana ternyata tahu jika keluarga Tittman akan pergi ke istana suatu hari nanti. Dan terjadilah hari ini. Norah dan Andreas diajak ke ruang bawah tanah di mana ternyata itu seperti sebuah kuburan para troll, yang artinya dongeng itu benar. Troll yang kembali hidup ternyata sedang mencari rumahnya, bre. Saat Norah mengarahkan sinar UV ke tulang belulang troll, tulang itu seperti terbakar dan berubah wujud menjadi batu. Di sini dia punya rencana besar untuk menaklukkan troll. Di sisi lain, troll telah tiba di kota dan para militer telah bersiap dengan senjatanya. Tapi ya lagi-lagi itu tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Norah mencoba untuk meminjam mobil yang memiliki ukuran cukup besar di istana. Dia mencoba menghubungi Chris untuk meminta bantuan agar bisa memancing troll ke tempat terbuka, kemudian menjebaknya dengan ratusan volt sinar UV. Selain itu, para petinggi memutuskan langkah terakhir untuk menggunakan beberapa misil pemusnah untuk menghancurkan troll yang menggunakan kode rahasia dari para petinggi. Tentu efek ledakan ini sangat besar dan bisa menghancurkan sebagian kota. Andreas pun berusaha bekerja sama dengan Sigrid untuk meretas sistem pesawat militer agar tak terjadi ledakan. Misi mulai dijalankan. Para militer teman Chris mulai beroperasi dan menyiapkan panel UV yang dibutuhkan. Sementara mobil besar yang dipinjam Norah ternyata untuk membawa bongkahan besar entah apa itu. Sepertinya tengkorak troll yang mereka temukan di istana tadi, bre. Untungnya penembakan misil berhasil digagalkan oleh Sigrid si peretas handal, sehingga ledakan pun terhindarkan. Norah pun memulai pancingannya terhadap troll, namun setengkorak malah jatuh di tengah jalan, bre. Apa yang kira-kira terjadi selanjutnya? Troll itu terlihat marah saat tengkorak itu hancur lebur dan mulai mengejar mobil Norah. Selain itu, Sigrid ketahuan, bre. Dia dimarahi habis-habisan sama si bangsat ini. Troll pun semakin dekat dengan titik Kapten Chris yang sedang menyiapkan sinar UV. Norah dan Andreas pun terpaksa keluar dari mobil jika masih mau selamat dari amukan troll. Lagi-lagi si bangsat ini kembali berulah dan sangat menjengkelkan. Untungnya, si Sigrid langsung melayangkan bogemnya dan penembakan misil mengalami pembatalan karena jenderal militer tiba-tiba merubah pikirannya, sehingga sejauh ini rencana berjalan sangat lancar. Sinar UV akhirnya berhasil diarahkan ke troll, namun troll itu terlihat kesakitan, bre. Hal ini juga disaksikan langsung oleh para petinggi yang gak tahu harus berkata apa. Mungkin di lubuk hati mereka bilang, si anjir bener ternyata. Di sini Norah merasa kasihan, bre. Dia mematikan seluruh daya sinar UV. Dia berpikir ini adalah cara yang salah. Norah pun kemudian memilih untuk mengusir si troll dengan verbal, berharap dia mengerti dan segera pergi. Nampaknya troll itu pun mengerti apa yang dikatakan Norah. Namun, sinar matahari keburu terbit dan membakar kulit troll itu hingga hancur berubah menjadi tumpukan batu seperti bukit. Semua pun bahagia karena masalah ini telah usai berkat keberanian Norah. Norah pun kemudian menamai bukit itu dengan Bukit Tobias, nama dari ayahnya.
Tak lama para petinggi datang, bahkan para petinggi itu mengucapkan terima kasih pada Norah. Kira-kira apakah akan ada lagi troll yang masih tersisa? Nampaknya masih ya, karena di reruntuhan Gunung Dorf kembali terjadi pergerakan. Film pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian bre? Tulis komentarnya di bawah. Dan kalau kalian mau request, silahkan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih semua, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. See ya in the next video, and bye-bye.